Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa tarahham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar biryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Habaibna al-a'izza wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nakhussu bidzikri Sayyidil Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'anallah bituli hayatih wa amaddahu bisihah wal afiyah tammah. Wa kadhalik Al-Habib Sayyid Salim Al-Bahar wa akhuhu wa jamil muslimin, semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah SWT kabulkan hajatnya, ampuni dosanya, dijadikan kita sebagai umat yang saling sangat menyayangi para leluhur kita, menyayangi Nabi Muhammad SAW, dan kita pun dapat merawat cinta Nabi Muhammad SAW, memupuk sayang, sehingga kita semua insyaallah tidak keluar dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW dengan dibuka pertama dengan salawat. Tadi sudah kita sama, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai malaikat sayyahin yang berputar-putar di muka bumi ini, yuballighuni min ummati assalam, menyampaikan kepadaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari umatnya yang bersalawat bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua yang hadir di tempat ini, Masya Allah, bersabar duduk, kita sedang mendapatkan kemuliaan dari Allah yang luar biasa. Mengapa? Karena semua yang bersalawat kepada Rasulullah SAW ada di hati Nabi Muhammad, ada di hatinya Rasulullah SAW. Kalau kita sudah berada di hati Rasulullah SAW, harapannya adalah kita akan mendapatkan syafaat, tidak dilupakan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling dermawan, manusia paling penyayang, manusia paling peduli. Jadi apabila kita ada di hati beliau, aman insyaallah dunia akhirat. Insyaallah kita meraih cinta Nabi Muhammad. Hadirin, kemudian kita alhamdulillah pada malam hari ini kita mendekatkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berselawat, kemudian mendengarkan sirahnya, bagaimana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mengagungkan, itu hal yang sangat penting, bahwa kita di saat-saat seperti ini banyak orang-orang yang meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita semua ini, panitia semua, mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kita mengajak orang-orang untuk mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya tidak ada batas. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun. Tidak ada batasnya. Keutamaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Oleh karenanya kita tidak boleh bosan-bosan mengajak orang untuk mengagungkan, memuliakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang yang mulia akan bisa memuliakan orang yang mulia, dan orang yang hina dia tidak akan diberi kemampuan, bahkan diharamkan oleh Allah untuk memuliakan orang-orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika, coba kita bayangkan begini, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadi disinggung oleh Al-Habib Nagib, orang yang bisa merayakan maulid ini memang pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau Allah tidak berikan izin, dia tidak diberi kemampuan untuk bisa merayakan, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Coba lihat, ada orang diberi kesempatan untuk hadir di maulid, coba bayangkan. Ya, ada orang diberi kesempatan untuk hadir di maulid, berceramah waktu maulid. Kalau orang yang belum diberi, kalau Allah Subhanahu wa taala belum membukakan anugerahnya pada orang tadi, tidak mampu dia untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Padahal dia hadir maulid, padahal dia bukan cuma hadir lagi, ceramah maulid dia bisa, ya, tapi tidak bisa keluar dari mulutnya pujian kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan merendahkan, meremehkan, naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, Rasul SAW wajib dijelaskan kepada orang-orang, malu kita kepada orang-orang yang terdahulu. Nabi belum dilahirkan, kemuliaannya sudah dikenal, begitu kan? Nabinya belum dilahirkan, orang-orang ruhban Bani Israel, rohib-rohib, pendeta-pendeta Bani Israel itu sudah mengenal Nabi Muhammad SAW. Ciri-cirinya, bagaimana cirinya disebutkan? Para ulama menulis ciri Nabi Muhammad SAW ada 100. Dari kitab Taurat, Injil dan sebagainya, dikumpulkan sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjelaskan, yang tertulis dalam kitab-kitab itu ada 100, sehingga orang-orang waktu itu sebelum kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini dianggap bahwa orang ini ada orang yang alim, lebih alim dari yang lain. Cara mengukur kealimannya bagaimana? Waktu itu adalah mengenal bagaimana tentang sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menghafal 15, udah bagus. Kalau dia menghafal 20 sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagus. Kalau sampai 100, itu ada orang yang paling alim, orang yang paling hebat di masa itu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, nah seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada orang-orang yang bukan umatnya. Itu belum umatnya, tapi dia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pada kesempatan malam hari ini kita ingatkan lagi apa kira-kira sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus kita pahami, mengerti. Ya, di antaranya disebutkan setiap manusia, setiap orang yang bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Allah alaihi wasallam. Semua orang ketika ditanya bagaimana sih Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang tampan, yang baik, yang bagus, yang ganteng, yang sempurna melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sebelum atau sesudahnya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlah. Allahumma sallim alaihi wa ala alihi. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya serba indah. Makanya kalau kita datang maulid bersama-sama begini, kita akan mendapatkan banyak ilmu, informasi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita mendapatkan, semakin berkah, semakin baik kita. Hadirin rahimakumullah. Coba bayangkan ketika kita bersama-sama mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesempurnaannya, ketampanannya. Nabi Muhammad yang terpenting waktu kita merayakan maulid itu, apa yang terpenting? Kita mengagungkan Nabi Muhammad. Tidak boleh ada orang yang menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nah itu ya, tidak boleh dibandingkan dengan apapun.
ajarannya, hadisnya, ucapannya, semua tidak boleh dibandingkan dengan apapun. Karena kalamullah, kalamur Rasul adalah mizan, itu adalah timbangan, alat ukur, tidak bisa diukur. Ya, pahami baik-baik bahwa Al-Quran dan hadis adalah alat ukur kebenaran. Jadi tidak boleh orang mengukur benar atau salah hadis itu dengan orang. Salah itu salah. Kalau kita mengukur, oh dulu misal ada orang mengatakan khamr itu haram, kemudian ada orang yang mengatakan bahwa khamr itu tidak haram. Apa yang wajib bagi seorang mukmin yang harus dipersalahkan? Itu iman, tidak usah dipikir lagi. Siapapun yang mengatakan bahwa khamr itu halal, pasti dia bersalah karena dia bertentangan dengan kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alat ukurnya adalah Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini yang baru-baru marak ya, yang baru-baru sekarang ini ada ribut Bu ya, ibu-ibu ini ada orang yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ada orang berani mengatakan begitu. Jilbab tidak wajib sebab Kiai Fulan, istrinya Kiai Fulan terbuka kepalanya sebagian, nggak apa-apa pakai kerudung begitu. Nah, contoh kita, teladan kita, pahami. Contoh kita, teladan kita adalah baginda Nabi Muhammad dan istri-istrinya, anak-anaknya, itulah teladan kita. Kalau istri ustadz, istri kiai, istri siapapun, ajengan, istri habib, istri apa, itu mereka diukur dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bukan alat ukur. Alat ukur adalah Al-Quran dan hadis, syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak usah bingung. Ada orang mengatakan nggak wajib. Kok bisa nggak wajib? Ayatnya udah jelas. Ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad SAW. Qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, putri-putrimu, wa nisa mu'minin, dan seluruh wanita muslimin, mukminin. Apa kewajibannya? Yudnina alaihinna min jalabibihinna, mengulurkan jilbabnya. Jadi pakai jilbab itu hukumnya wajib menurut Al-Quran. Tidak boleh Al-Quran tadi dikatakan, oh tapi itu istrinya Ustadz Fulan, istri Kiai Fulan, enggak jadi ukuran. Ukuran kebenaran adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Karena syariat itulah Rasulullah SAW sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad SAW sampai bengkak kakinya, sampai berdarah lengannya. Demi apa? Mempertahankan syariat, untuk membela agama Nabi Muhammad SAW, agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu yang perlu kita pahami bersama ketika kita di saat-saat seperti ini. Banyak orang-orang ya, yang akan menjauhkan kita dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Hanya perlu iman yang kuat untuk mengatakan tidak ada yang baik apabila menyelisihi Nabi Muhammad. Tidak ada yang diridhoi oleh Allah kalau dia menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin rahimakumullah, apa yang kita saksikan saat-saat ini, kalau orang dalam keadaan kebingungan, tidak perlu bingung. Rasulullah SAW sudah menjelaskan 1400 tahun lebih. Nabi Muhammad sudah menjelaskan bahwa nanti ada du'atun ila atau ala abwabi jahannam, ada orang-orang da'i, penyeru untuk masuk ke dalam neraka. Siapa itu? Penyeru-penyeru untuk masuk ke dalam neraka. Kalau Rasulullah SAW mengajak orang untuk masuk surga, yang tidak pakai jilbab diajari pakai jilbab, yang enggak sholat diajari sholat, yang tidak taat diajari untuk taat. Semua digiring untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada orang mengajak kita untuk maksiat, membangkang perintah Allah, membangkang perintah Nabi Muhammad SAW, wajib kita tinggalkan. Karena keselamatan adalah ikut Nabi Muhammad SAW. Hadirin, apa saat-saat seperti ini kita ambil sifat Nabi Muhammad SAW. Kita ambil pelajaran dari setiap maulid. Kalau siap ada maulid, hadir sana, satu saja dari sifat Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan keberkahan. Saya ambil contoh satu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang untuk jujur,
tidak boleh berbohong. Sekarang orang berbohong itu biasa, ya. Orang bohong sudah dianggap biasa saja. Jadi kita ini hidup kalau tidak ada kebohongan, kita seperti di surga, ya. Jadi kalau di dunia ini kita bicara jujur, dengar omongan yang baik-baik, yang jujur, yang baik-baik, itu seperti kita di surga, ya. Karena tidak ada orang bohong di surga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Nanti di surga itu tidak ada lahu, tidak ada omongan yang tidak ada gunanya, wala kidzaba, bohong nggak ada. Jadi orang yang berbohong tidak mungkin masuk surga, ya. Pendusta, pembohong, siapapun, ya, siapapun yang suka berbohong itu tidak akan masuk surga. Wala'natullah 'alal kadzibin, Allah melaknat orang yang suka yang berbohong. Rasul sallallahu alaihi wasallam diceritakan ada seorang berjanji kepada Nabi Muhammad untuk bertemu di satu tempat. Dalam riwayat ini sebelum Nabi Muhammad dinobat menjadi nabi. Jadi sebelum berumur 40 tahun. Ya. Orang tadi berjanji untuk bertemu dengan Nabi Muhammad di satu tempat. Tiba-tiba orang yang diajak berjanji ini tadi lupa dia. Lupa, padahal dia sendiri yang bikin janji nanti akan bertemu di satu tempat yang sepi, tempat itu. Dia berjanji. Tiba-tiba orang tadi ingat, oh ya aku janji kepada Muhammad, dia janji kepada untuk bertemu dengan Sayyidina Muhammad SAW. Maka orang tadi datang. Setelah 3 hari Rasulullah SAW ada di situ. Kata Rasulullah SAW, kamu sudah bikin capek aku. Aku sudah menunggumu 3 hari di sini. Coba bayangkan. Karena diberi janji, Nabi Muhammad menepatinya. 3 hari menunggu. Ya. Untuk apa? Menepati janjinya. Allah SWT. Ini kejujuran yang sudah hampir punah. Hadirin rahimakumullah, jika kita mengambil satu sifat ini yang baik, sifat Rasulullah SAW jujur ini tadi, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pulang akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah melihat kita dalam keadaan ridho, dan kita nanti akan disambut oleh baginda Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya yang baik. Yang terakhir, pesan kita bersama bahwa ketika kita berada, tadi sudah disinggung juga oleh Al-Habib Nagib, di saat-saat seperti ini banyak sekali orang-orang yang menjauhkan kita dari ajaran Nabi Muhammad SAW dengan segala macam tuduhan luar biasa. Saya senang luar biasa ini, luar biasa. Ini panitianya bagus. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu pernah dibakar ini, ya. Ada orang kesurupan mungkin ya, masih kesurupan setan waktu itu ya. Ini dibakar, bendera ini dibakar. Perlu dikenalkan, ya. Kalau maulid pasang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda waliwa'uhu abyad, itu hitam dan putih. Itu bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda, hitam royahnya. Waliwa'uhu abyad, jadi ada hitam ada putih. Ya. Maktubun fihi atau fiha la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tertulis di bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi ini tulis, jangan takut kalau ada orang mengatakan itu bendera organisasi terlarang. Nggak ada, kita nggak mau ikut organisasi terlarang, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Baca di kitab-kitab hadis banyak sekali, di kitab-kitab hadis semua ditulis bahwa bendera Nabi Muhammad berwarna hitam dan putih dan tertulis la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Udah. Jadi kalau begitu, ada orang mau mengatakan ini bendera teroris, bendera apa-apa, itu karena kepala kalian yang kotor, ya, takut teroris dan sebagainya. Kita nggak pernah ikut teroris, kita ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, kita pertahankan terus. Kalau ada majelis, ada maulid, bawa bendera. Bendera apa tadi? La ilaha illallah Muhammadun
Rasulullah, itu benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ketika di dunia kita berani mengibarkan bendera itu, nanti di akhirat kita ada di bawah panjinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita terus bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita syiarkan, kita pakai, kita pajang, kita letakkan di tempat yang mulia, insyaallah kita akan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah majlis-majlis yang Kau ridhoi, siapapun yang hadir di tempat ini, insyaallah Allah kabulkan hajatnya, Allah ampuni dosanya. Bagi siapapun yang hadir di tempat ini yang belum sampai ke kota Makkah dan Madinah, mudah-mudahan Allah permudah untuk sampai kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika roh kita pisah dari jasad ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan kelak adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.